Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1021. Tuan Lin, kenapa kamu? Xiao Bai tampak bingung. Dia tidak tahu apa arti Sangguan Waner bagi Lin Yurou, jadi dia tidak mengerti mengapa Lin Yurou tidak ingin bertemu satu sama lain. Lin Yurou melirik Xiao Bai. Dia menghela nafas dan menceritakan kisah itu lagi. Setelah mendengarkannya, Xiao Bai juga tercengang. Lagi pula, dia juga mengenal Dewi Bisnis Asia. Xiao Bai tahu bahwa dia adalah salah satu wanita terbaik di dunia. Namun, wanita luar biasa seperti itu akan putus asa untuk Dong Ge. Kakak Dong, kamu sangat luar biasa. Petik 2. Xiao Bai menghela nafas dalam hatinya. Tapi dia berpikir sejenak dan menatap Lin Yurou dengan ekspresi serius. Tapi Presiden Lin, saya tidak berpikir Anda lebih rendah darinya, dan Anda bahkan lebih kuat darinya. Petik 2. Lin Yurou terkejut. Apakah kamu tidak memikirkannya sendiri? Xiao Bai tersenyum dan berkata, seorang pria sebaik kakak Dong hanya memiliki kamu di dalam hatinya. Jika kamu dapat menangkapnya, maka kamu adalah wanita terbaik di dunia. Petik 2. Di dunia ini, tidak ada orang yang lebih baik dari Dong Ge. Petik 2. Mendengar ini, Lin Yurou terkejut lagi. Kemudian dia kembali ke akal sehatnya dan mengangguk sambil tersenyum. Ya, dia memiliki Li Dong, dan dia tahu bahwa Li Dong adalah satu-satunya di hatinya. Cukup, Li Dong pernah berkata bahwa dia hanya akan mencintainya dalam hidup ini, dan tidak akan ada wanita lain. Dan dia juga mengatakan bahwa dia harus mengambil dirinya sendiri untuk mengalahkan Dewi Bisnis Asia. Jadi, apa yang Anda khawatirkan? Selama Li Dong tidak meninggalkan dirinya sendiri, itu sudah cukup. Pada saat ini, bum bum bum, pintu kantor diketuk. Bab 1022. Lin Yurou tiba-tiba mengangkat kepalanya, Xiao Bai juga melihat ke arah pintu, dan kemudian Xiao Bai akan membuka pintu. Namun, sebelum dia lewat, pintu kantor langsung didorong terbuka. Pada saat yang sama, aroma samar wanita langsung masuk. Sebelum ada yang melihatnya, sebuah suara masuk. Di mana Lin Yurou? Saat suara itu jatuh, terdengar suara sepatu hak tinggi. Da. Suara ini terdengar sangat bagus, sangat magnetis, dan sangat lembut, membuat orang merasa seperti angin musim semi. Suara sepatu hak tinggi mengetuk lantai, dan hanya dengan klik suara, Anda dapat merasakan bahwa pemilik sepatu hak tinggi memiliki sepasang kaki lurus dan ramping, benar-benar menawan. Lin Yurou dan Xiao Bai menoleh. Kemudian, saya melihat seorang wanita yang sangat cantik masuk. Mengenakan setelan profesional, wanita ini memancarkan temperamen dewasa dan menawan di sekujur tubuhnya, dan berjalan ke arahnya. Itu Sangguan Waner. Dia benar-benar tidak bisa menunggu sebentar. Dia akan melihat sekarang, seperti apa wanita yang merampok pria yang dicintainya itu. Kali ini, selain melihat seperti apa wanita itu, dia juga harus membuat kesepakatan dengan pihak lain. Apakah kamu Lin Yurou? Mata Sangguan Waner sangat tajam, dan begitu dia masuk, dia menatap langsung ke Lin Yurou. Ini aku. Lin Yurou mengangguk. Dua wanita, tidak peduli penampilan, temperamen, atau sosok mereka, adalah satu dari sejuta. Namun, temperamennya benar-benar berbeda. Lin Yurou tampak lemah, sementara Sangguan Waner kuat dan menekan. Mata keduanya bertabrakan di udara, dan Xiao Bai di sampingnya bahkan bisa merasakan percikan api tak terlihat meledak di udara. Apakah kamu benar-benar menikah dengan Li Dong? Sangguan Waner bertanya dengan suara yang dalam. Ya, kami telah memperoleh sertifikat dan adalah pasangan yang sah. Petik 2. Bab 1023. Lin Yurou saling memandang secara langsung dan mengangguk. Ketika saat ini tiba,
Lin Yurou menemukan bahwa dia tidak lagi memiliki rasa takut sedikit pun di dalam hatinya. Wanita ini datang untuk Li Dong, dia ingin merebut Li Dong darinya, Lin Yurou tidak akan pernah mengizinkannya. Tidak peduli siapa dia. Dia juga pria yang paling dicintai dalam hidupku, jadi mari kita buat kesepakatan, aku akan memberimu grup Sangguan, dan kamu akan mengembalikannya kepadaku. Petik 2. Sangguan Waner berkata dengan sungguh-sungguh. Sikapnya bahkan lebih menarik, dan kata-katanya langsung dan kuat. Lin Yurou tercengang. Dia tidak menyangka pihak lain akan mengatakan hal seperti itu dan secara langsung menawarkan kondisi seperti itu. Beri dia grup Sangguan dan kembalikan Li Dong padanya. Lin Yurou tidak berbicara, dia sedikit mengerutkan bibirnya dan saling memandang. Melihat Lin Yurou tidak berbicara, Sangguan Waner sedikit mengernyit. Bagaimana? Saya akan memberi Anda grup Sangguan tanpa syarat, dan Anda hanya perlu menceraikan Li Dong dan mengembalikannya kepada saya, itu saja. Petik 2. Lin Yurou tertawa. Tidak ada kejutan. Pihak lain benar-benar datang untuk menangkap Li Dong. Dia tidak menyangka bahwa hari ini akan datang begitu cepat. Wanita ini tidak menginginkan apa-apa, selama Li Dong, dia bahkan memberi dirinya grup Sangguan yang dia bangun sendiri. Apa tulisan tangan yang besar? Xiao Bai sudah tercengang. Dia tidak bisa membantu tetapi menarik napas, terkejut di dalam hatinya, dan berbalik dengan sangat. Karena kondisi yang ditetapkan oleh Sangguan Waner sangat menakutkan. Itu untuk seorang pria untuk mengirim kerajaan bisnis tulisan tangan seperti itu terlalu besar. Tanpa sadar, Xiao Bai menatap Lin Yurou. Meskipun dia tahu bahwa Lin Yurou tidak mungkin setuju, dia masih ingin mendengar Lin Yurou mengatakannya sendiri. Bab 1024. Lin Yurou tidak mengecewakannya. Maaf, aku tidak akan setuju. Petik 2. Lin Yurou menatap langsung ke Sangguan Waner, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Li Dong adalah suamiku dan pria yang paling aku cintai dalam hidupku. Tidak peduli apa yang kamu ambil, aku tidak akan setuju. Petik 2. Grup Sangguan, kerajaan bisnis ini, mungkin memiliki daya tarik yang fatal bagi orang lain. Tapi bagi Lin Yurou, memang seperti itu. Uang tidak begitu penting di hatinya. Alasan mengapa dia bekerja sangat keras sekarang untuk memimpin pengembangan grup Lin, tujuan terbesarnya adalah membantu Li Dong. Dia pernah berkata bahwa untuk memimpin grup Lin untuk berkembang menjadi perusahaan grup kelas dunia, dia harus secara pribadi memimpin grup Lin dan menjatuhkan semua bisnis keluarga musuh Li Dong. Jika tidak ada tujuan seperti itu, bahkan jika dia diminta untuk bekerja di luar, dia akan dengan senang hati menghabiskan ribuan dolar sebulan. Selama Li Dong bersamanya, selama keluarganya aman dan sehat, itu sudah cukup. Kamu tidak layak untuknya sekarang. Petik 2. Sangguan Waner tanpa ekspresi dan asli. Jika Anda ingin menjadi dewi bisnis, saya dapat memenuhi Anda. Saya tanpa syarat dapat memberi Anda grup Sangguan dan semua sumber daya yang saya kendalikan, dan Anda hanya perlu meninggalkan Li Dong. Bukankah ini bisnis yang sangat hemat biaya? Mendengar ini, Lin Yurou merasa sedikit marah. Matanya juga menjadi tajam. Sikapnya juga menjadi keras. Dia menatap langsung ke Sangguan Waner, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Pertama-tama, Li Dong bukan komoditas. Dia adalah manusia, jadi dia tidak bisa ditukar. Kedua, dia adalah suamiku dan pria yang paling aku cintai dalam hidupku. Aku tidak akan pernah menyakitinya demi uang atau materi apapun. Terlepas dari kondisi apa yang Anda tawarkan, saya tidak akan menyetujuinya, silakan kembali. Kedua wanita itu saling memandang tanpa berbicara selama 10 detik. Tidak ada yang mengira situasinya akan seperti itu. Xiao Bai di sebelahnya hanya merasa bahwa 10 detik ini adalah 10 detik terlama dalam hidupnya. Dia tertegun, kepalanya kosong. Seorang dewi bisnis Asia ingin menukar Li Dong dengan kerajaan bisnis yang telah dia bangun, sementara dewi bisnis Cina lainnya tidak mengatakan apapun untuk berubah. Apakah dunia ini gila?
Apakah itu penampilan atau temperamen, atau sosok, atau bakat bisnis, dua wanita di depan mereka adalah eksistensi terbaik. Dua wanita luar biasa seperti itu hanya bersaing untuk seorang pria. Jika masalah ini menyebar, itu pasti akan mengejutkan rahang banyak orang. Bab 1025. Jawaban Lin Yurou, sejujurnya, mengejutkan Sangguan Waner. Tapi itu hanya kejutan. Dia tahu persis orang seperti apa Li Dong itu. Jika Lin Yurou setuju, maka mustahil baginya untuk menikahinya sebagai istrinya. Dia tidak terkejut dengan jawaban ini. Dia hanya ingin mencobanya. Oke, karena kamu tidak setuju, maka aku hanya bisa mengambilnya. Petik 2. Sangguan Waner mengangguk, masih tanpa ekspresi. Dia menatap langsung ke Lin Yurou, wajahnya penuh kebanggaan dan kepercayaan diri. Kamu lebih baik dari yang aku kira, tetapi keunggulanmu tidak layak disebut di mataku. Kamu ditakdirkan untuk kalah. Li Dong ditakdirkan untuk menjadi laki-lakiku saja. Kamu akan segera mengerti. Petik 2. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi tanpa kekacauan. Itu tampak seperti burung merak yang sombong. Di matanya, Lin Yurou tampak seperti itik jelek. Dia sudah memberi Lin Yurou kesempatan, dan karena pihak lain menolak, maka jangan salahkan dia karena merebut orang. Untuk Li Dong, dia akan melakukan apapun. Pria itu ditakdirkan untuk menjadi suaminya dalam hidup ini, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Kamu ditakdirkan untuk gagal. Petik 2. Menghadapi punggung Sangguan Waner, Lin Yurou mengatakan ini dengan lantang, Li Dong mencintaiku, dia tidak akan meninggalkanku. Petik 2. Kata-kata ini, seperti pukulan berat, menghantam dada Sangguan Waner dengan keras. Langkah kakinya berhenti, wajahnya semakin dingin, dan dia dengan cepat menghilang dari pandangan Lin Yurou. Melihat Sangguan Waner pergi, wajah Lin Yurou menjadi tenang. Hatinya juga sangat tenang saat ini. Dia awalnya berpikir bahwa ketika dia melihat apa yang disebut Dewi Bisnis Asia ini, dia akan sangat gugup, kurang percaya diri, dan pemalu. Tetapi pada saat ini, dia sangat santai. Karena dia sudah ingin mengerti. Dia percaya pada Li Dong, percaya bahwa Li Dong tidak akan meninggalkannya, tidak ada yang bisa merebutnya darinya. Karena itu, dia lebih bertekad di dalam hatinya. Tuan Lin. Bab 1026. Xiao Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Dia tidak memiliki suara yang keras, dan menatap Lin Yurou dengan khawatir, apakah kamu baik-baik saja? Wanita itu bernama Sangguan Waner, tetapi di pucuk pimpinan grup Sangguan, adalah Dewi Bisnis Asia yang diakui. Dia datang ke sini untuk menyatakan perang dengan Lin Yurou, dan dia ingin merebut Li Dong dari sisi Lin Yurou. Jika itu orang lain, Xiao Bai tidak akan khawatir sama sekali. Karena Lin Yurou sangat baik sehingga tidak ada yang bisa menandinginya, apalagi secara terang-terangan merebut pria darinya. Namun, orang itu bukan orang lain, bukan orang biasa. Wanita itu adalah Dewi Bisnis Asia. Tidak peduli penampilan dan temperamennya, dia tidak kalah dengan Lin Yurou sedikit pun. Yang paling penting adalah aura wanita itu terlalu kuat. Xiao Bai belum pernah melihat wanita seperti itu. Di bawah aura kuat semacam itu, dia pasti sudah ketakutan sejak lama. Bagus. Petik 2. Lin Yurou tersenyum sedikit, aku sedikit khawatir ketika mendengar dia akan datang. Tapi setelah melihatnya barusan, aku tidak takut sama sekali. Petik 2. Alasan utamanya adalah reputasi wanita itu terlalu besar. Kehidupan Lin Yurou sebelumnya penuh dengan penderitaan. Dia telah menjabat sebagai manajer umum grup Lin untuk waktu yang lama. Tetapi pihak lain berbeda dari masa kanak-kanak hingga dewasa, wanita itu telah hidup di bawah aura yang tak terhitung jumlahnya. Dan sekarang dia telah menjadi Dewi Bisnis Asia yang diakui. Oleh karena itu, Lin Yurou takut dia tidak akan bisa membandingkan satu sama lain. Tapi sekarang, dia sendiri tidak lebih buruk dari yang lain. Mendengar kata-kata Lin Yurou, Xiao Bai tertegun sejenak,
dia berpikir dan mengerti dalam hatinya bahwa Presiden Lin mungkin sudah tahu bahwa hari ini akan datang. Oke, pergi bekerja, aku akan baik-baik saja. Petik 2. Lin Yurou tersenyum. Setelah berbicara, dia duduk kembali di tempatnya dan berkonsentrasi pada pekerjaannya. Xiaobai jelas merasa bahwa pada saat itu, Lin Yurou tampak sangat berbeda. Bab 1027. Dia tidak tahu di mana perbedaannya. Xiaobai tidak mengganggu Lin Yurou lagi, mengambil napas dalam-dalam, dan meninggalkan kantor. Ketika dia berjalan keluar dari kantor, Xiaobai diam-diam berkata dalam hatinya. Kakak Dong, kamu sangat menawan, aku bahkan tidak berani berpikir untuk menjadi selir untukmu sekarang. Petik 2. Pada waktu bersamaan, Sangguan Waner berjalan keluar dari Lin Group Building. Dia masih tanpa ekspresi, penuh kesombongan. Sepertinya dia seperti permaisuri berpangkat tinggi, siapapun yang mendekatinya akan merasakan tekanan yang luar biasa. Nona, kemana kita akan pergi selanjutnya? Tanya sopir yang datang bersama. Kembalilah ke hotel dulu, ayo kembali ke utara besok. Petik 2. Sangguan Waner masuk ke mobil dan bersandar di kursi, berpikir dalam hatinya, bagaimana dia bisa merebut pria miliknya dari wanita itu. Tapi sebelum itu, sudah waktunya bagi saya untuk mencari kesempatan untuk bertemu dengannya. 15 tahun. Entahlah, bisakah mereka kembali ke masa lalu? Hampir bersamaan, Li Dong sedang sarapan dengan Daikuan dan yang lainnya, dan dia menerima telepon. Ketika dia mengeluarkannya, ternyata pelatih hewan datang ke sini. Sejak Li Dongbei naik hingga saat ini, dia telah meninggalkan pelatih hewan di Laut Cina Timur untuk melindungi Lin Yurou. Selama periode ini, dia berinisiatif untuk menelepon Lin Yurou dan bertanya tentang keselamatan Lin Yurou. Pelatih hewan tidak pernah mengambil inisiatif untuk memanggilnya. Sekarang dia mengambil inisiatif untuk menelepon, yang benar-benar mengejutkan Li Dong. Ada apa? Li Dong menyambungkan telepon. Dia tidak berpikir ada masalah dengan keselamatan Lin Yurou. Kalau tidak, Laut Cina Timur akan menyampaikan berita itu kepadanya sesegera mungkin. Seseorang mencari Nona Lin barusan. Petik 2. Bab 1028. Pelatih hewan berbicara dan berkata sambil tersenyum, Nona Dongfang yang sangat cantik, Li, jangan pernah memikirkan siapa dia. Petik 2. Mendengar ini, Li Dong langsung mengernyit. Seorang wanita cantik Dongfang pergi mencari Lin Yurou. Siapa ini? Tanpa sadar, Li Dong segera memikirkan kemungkinan. Dia dengan cepat bertanya, Sangguan Waner. Pelatih hewan di sisi yang berlawanan jelas terkejut, bagaimana kamu tahu? Itu benar-benar dia. Wajah Li Dong tiba-tiba terlihat jelek. Ketika dia datang ke Kyoto, dia memikirkan bagaimana dia akan menghadapi Sangguan Waner di masa depan, gadis yang terus mengatakan bahwa dia akan menikah dengannya ketika dia dewasa. Saya awalnya berpikir bahwa kali ini saya datang ke Kyoto dan saya tidak akan bertemu pihak lain, dan mungkin saya tidak akan memiliki banyak tumpang tindih dengan pihak lain dalam hidup saya. Tanpa diduga, pihak lain pergi ke Lin Yurou secara langsung. Ini juga berarti bahwa Sangguan Waner harus tahu bahwa dia ada di Kyoto, dan dia sudah mengetahui berita pernikahannya. Kalau tidak, dia tidak akan pergi ke Laut Cina Timur untuk menemukan Lin Yurou. Li, bagaimana kamu memprovokasi wanita itu? Pelatih hewan bertanya dengan tatapan gosip, saya mendengar bahwa pergelangan tangan wanita itu sangat kuat. Jika Anda memprovokasi dia, Nona Lin akan sedih di masa depan. Petik 2. Dia adalah pembunuh umum Skynet pada awalnya, dan tentu saja dia perlu mengenal beberapa selebriti di dunia. Sangguan Waner dikenal sebagai Dewi Bisnis Asia, dan termasuk figur senior seperti itu dalam sistem Skynet, dan pelatih hewan secara alami mengenalinya. Li Dong tidak menjawab pertanyaan ini dan bertanya. Mereka sudah bertemu, ya. Dia baru saja pergi. Petik 2. Pelatih hewan tersenyum dan berkata, kedap suara di kantor Nona Lin sangat bagus, saya tidak mendengarnya dengan jelas,
saya hanya tahu bahwa mereka memiliki beberapa perselisihan. Petik 2. Lalu apa? Lalu, tidak ada lagi. Petik 2. Pelatih hewan itu terkekeh, jangan khawatir, Li, mereka tidak bergerak kasar, mereka hanya bertengkar sebentar. Petik 2. Li Dong menarik napas lega. Tapi seperti yang diharapkan, dengan pelatih hewan, bahkan jika Sangguan Waner membawa master, itu tidak akan menyakiti Lin Yurou. Bab 1029. Adapun mengapa Sangguan Waner pergi ke Lin Yurou, Li Dong bisa menebaknya bahkan tanpa memikirkannya. Ini pasti karena dia. Dalam hal ini, Li Dong tersenyum pahit. Dia tidak menyangka bahwa setelah 15 tahun, gadis tahun itu tidak melepaskan obsesinya. Sayang sekali. Li Dong tahu betul bahwa dia tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu bersama Sangguan Waner. Dia bukan lagi remaja riang seperti 15 tahun yang lalu. Dan Sangguan Waner bukan lagi gadis kecil yang mengikutinya 15 tahun yang lalu. Sejak kejadian itu 15 tahun yang lalu, nasib di antara mereka telah mengambil lintasan yang berbeda. Selain itu, dalam pikiran Li Dong, dia selalu memperlakukan Sangguan Waner sebagai adik perempuannya. Oleh karena itu, sudah ditakdirkan bahwa Sangguan Waner tidak akan mendapatkan hasil apapun dengannya dalam kehidupan ini. Menutup telepon, Li Dong berpikir untuk menelepon Lin Yurou, tetapi setelah memikirkannya, dia menyerah. Pada saat ini, Lin Yurou seharusnya sibuk. Jika dia ingin mengatakan pada dirinya sendiri, dia akan menelepon. Selain itu, pikiran Li Dong, dia sudah memberitahu Lin Yurou. Dia juga percaya bahwa hati gadis itu pasti tidak begitu rapuh. Setelah sarapan, Li Dong tidak ada hubungannya. Adapun Daikuan dan yang lainnya, mereka diundang ke rumah sakit rakyat untuk berpartisipasi dalam pertukaran, tetapi Li Dong tidak pergi bersama mereka. Yang disebut komunikasi adalah yang paling membosankan. Adapun keluarga Cui, Li Dong masih menunggu orang-orang di belakang mereka untuk maju. Di sisi Xiao Daomen, Chen Xiaodao terluka parah saat mundur, dan anggota inti yang melatih Xiao Daomen dengan bekas luka, pergi ke sana sendiri, itu tidak berguna. Tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak punya tempat untuk pergi. Jadi Li Dong akan kembali ke hotel untuk tidur. Pada saat yang sama, dia diam-diam memutuskan dalam hatinya bahwa masalah itu harus diselesaikan sesegera mungkin. Kalau tidak, kapan hari yang begitu membosankan? Li Donggang hendak kembali ke hotel ketika dia tiba-tiba teringat bahwa Tang Yu telah memberinya kartu nama. Jika dia punya waktu, dia bisa pergi ke sana dan mengunjungi pusat medis keluarga Tang. Meskipun Tang Liren berada di rumah sakit di Kyoto, ia mengemudikan klinik medis swasta. Tang Liren tidak mengurusnya secara pribadi. Semuanya diurus oleh cucunya Tang Yu. Memikirkan hal ini, Li Dong berhenti memikirkan untuk kembali ke hotel. Dia berjalan keluar dari hotel dan menghentikan taksi di sisi jalan. Tuan, pergi ke jalan Chaotian, No. 181. Petik 2. Oke. Petik 2. Sopir setuju dan menyalakan mobil. Di bawah bimbingan pengemudi yang antusias, Li Dong dengan mudah tiba di tujuannya. Sebenarnya tempat ini tidak sulit untuk ditemukan. Bab 1030. Di tengah deretan rumah bergaya dan asri, berdiri sebuah bangunan kecil bergaya klasik. Bangunan tersebut merupakan bangunan antik dengan ukiran balok dan bangunan yang dicat, yang sangat megah. Di tengah pintu masuk depan bangunan kecil itu, ada plakat berwarna kayu yang tergantung di atasnya dalam tulisan kursif dengan 3 karakter agung, Senyitang. Nama yang luar biasa, itu cukup menggertak. Petik 2. Li Dong tersenyum lembut. Li Dong tidak bermaksud meremehkan keterampilan medis Tang Liren. Lagi pula, di dunia sekarang ini, di antara praktisi pengobatan Tiongkok, jika Anda ingin menemukan yang kedua yang lebih kuat daripada keterampilan medisnya, saya khawatir sebenarnya tidak ada seorang pun. Ini bukan kesombongannya, tetapi kepercayaan dirinya yang mutlak. Seorang wanita penyambutan yang mengenakan congsam merah melihat seorang pria melihat sekeliling di pintu,
berpikir bahwa tamu itu akan datang dan menyambutnya dengan senyum di wajahnya. "Tuan, ada yang bisa saya bantu?" "Yah, kamu bisa membantuku." Petik 2. Li Dong mengangguk, "Kamu bisa membantuku menemukan Tang Yu." Petik 2. Tang Yu. Tamu penyambutan wanita itu terkejut. "Ya, kamu tidak tahu." Li Dong tersenyum dan berkata, "Kalau tidak, kamu bisa membantuku menemukan Tang Liren." Petik 2. "Maaf, kami tidak datang ke sini pada hari kerja. Jika Anda ingin bertemu dengannya, Anda harus membuat janji." Petik 2. Tamu penyambutan wanita menunjukkan senyum profesional. "Adapun kami, Tuan Tang, bolehkah saya bertanya apakah Anda ada hubungannya dengan kami, Tuan Tang? Dia memberi saya kartu nama ini dan meminta saya untuk datang ketika saya punya waktu." Petik 2. Li Dong mengeluarkan kartu nama Tang Yu dan berkata dengan ringan, "Masuk saja dan umumkan bahwa Li Dong ada di sini." Petik 2. "Oke, tolong tunggu sebentar, Tuan." Petik 2. Penyambut wanita itu mengangguk dan berjalan masuk. Setelah beberapa saat, Tang Yu berjalan keluar dengan ekspresi terkejut. "Tuan Li, mengapa Anda di sini?" "Ayo, silakan masuk." Hari ini, Tang Yu tidak mengenakan setelan formal, tetapi satu set sutra kuning telur dan setelan satin tai chi. Mengenakan sepasang sepatu bundar yang terbuat dari kain sutra perak. Gaun seperti itu membuatnya tampak seperti seorang master. Keluar untuk berbohong kepada beberapa paman dan bibi jelas merupakan penipuan. "Di waktu luangku, aku memikirkanmu di sini, datang dan lihatlah." Li Dong tersenyum. Segera, di bawah kepemimpinan Tang Yu, Li Dong masuk. Dekorasi di dalamnya juga luar biasa, dengan keindahan klasik dan lingkungan yang elegan. Bab 1031. Lingkungan seperti itu saja dapat menarik banyak pasien. Ditambah dengan ketenaran Tang Liren, benar-benar ada banyak pasien di sini. "Tuan Li, ada lebih banyak pasien hari ini. Saya tidak punya waktu untuk menerima Anda. Mengapa Anda tidak melihatnya?" Tang Yu tampak menyesal. "Tidak apa-apa, kamu sibuk dulu." Li Dong tersenyum dan melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak peduli. Tang Yu mengangguk dan segera pergi bekerja. Li Dong melihat sekeliling dan menemukan bahwa hanya ada 2 dokter yang merawat pasien di sini. Salah satunya adalah Tang Yu, dan yang lainnya adalah seorang wanita yang bersama Tang Yu sebelumnya. Dia adalah murid Tang Liren. Kecuali mereka berdua untuk merawat pasien, yang lain adalah perawat yang membantu. Ada beberapa pasien, dan selalu ada lebih dari selusin pasien. Li Dong melihat dan menemukan bahwa Tang Yu dan keterampilan medis wanita itu masih bagus, meskipun tidak terlalu bagus, sama sekali tidak ada masalah dalam menangani beberapa penyakit umum. Setelah melihatnya sebentar, Li Dong menemukan kursi di sebelahnya dan duduk. Pada saat ini, giliran seorang lelaki tua kurus, dia berjalan, memegangi perutnya dan berteriak kepada Tang Yu. "Dokter Tang, nama saya Wang Rulin. Perut saya sakit. Sudah beberapa hari ini sakit. Tidak ada obat yang bisa membantu." Petik 2. "Ayo, Pak Tua, silakan duduk di sini." Petik 2. Tang Yu menyapa pasien dengan senyuman. Namun, Li Dong menemukan bahwa lelaki tua itu terlihat sangat kurus dan lemah, tetapi matanya bersinar dan ada banyak kapalan di telapak tangannya. Hanya dengan pandangan sekilas, Li Dong dapat mengetahui bahwa lelaki tua ini adalah keluarga yang taat. Selain itu, dia dapat melihat bahwa lelaki tua ini dalam semangat yang sangat baik, kulitnya kemerahan, tubuhnya sehat, dan dia tidak sakit. Apa artinya datang ke dokter tanpa sakit? Memikirkan hal ini, senyum penuh arti muncul di sudut mulut Li Dong. Dia melihat sesuatu yang salah, tetapi Tang Yu tidak melihatnya. Setelah Tang Yu mendapatkan denyut nadi untuk lelaki tua itu, dia tersenyum sedikit. "Tidak apa-apa, hanya saja dia telah memakan perutnya dan menyebabkan diare." Petik 2. Saat dia berkata, dia menulis resep, "Ambil kembali dan ambil selama 3 hari, istirahat selama 3 hari, dan kamu akan baik-baik saja."
Petik 2. Dokter Tang, itu tidak akan berhasil. Saya harus bekerja setiap hari untuk menghidupi keluarga saya. Saya mengambil istirahat 3 hari dan saya akan menghentikan pekerjaan saya. Petik 2. Orang tua itu tampak pahit, mereka semua mengatakan bahwa akupuntur Anda bekerja sangat baik di sini. Apakah Anda ingin memberi saya akupuntur dan moksibusi sehingga saya bisa segera sembuh? Tang Yu merenung dan mengangguk, oke, kalau begitu aku akan memberimu akupuntur. Petik 2. Pria tua itu tampak gembira, mengucapkan terima kasih lagi dan kemudian melepas bajunya seperti yang diperintahkan Tang Yu. Cukup, kibaskan. Tang Yu mengeluarkan jarum perak, ahli dalam akupuntur dan moksibusi, dan mengambil 9 jarum perak dalam satu napas, bersiap untuk memaksa perut kembung pasien keluar. Bab 1032. Namun, pada saat ini, apa? Tiba-tiba, tubuh lelaki tua itu tiba-tiba menegang. Dia membuka matanya lebar-lebar, menutupi perutnya dengan satu tangan, dan menunjuk Tang Yu dengan satu jari, kamu membunuhku. Petik 2. Orang tua itu memeras kata-kata ini dengan susah payah, dan seluruh sosok itu tampaknya telah kehilangan semua kekuatannya. Dia memutar matanya, berkedut beberapa kali, lalu kehilangan suaranya dan tetap tidak bergerak. Apa? Para pasien yang hadir melihat pemandangan ini, beberapa berteriak, dan semua orang terkejut. Semua orang tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat, dan memandang lelaki tua yang jatuh ke tanah dengan tenang. Baru saja, orang hidup besar yang masih hidup dan menendang, kenapa dia tiba-tiba jatuh dan tidak bersuara? Apakah dia sudah mati? Entah siapa yang menanyakan kalimat seperti itu. Jatuhnya masalah ini menyebabkan klinik medis yang barusan panik menjadi tenang. Udara tampak membeku pada saat ini. Ini masalah yang sangat serius, ini adalah kecelakaan medis besar. Tang Yu juga tercengang. Dia sama sekali tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Setelah berpikir sejenak, Tang Yu dengan cepat pulih, dan dengan cepat berjongkok untuk mendapatkan denyut nadi lelaki tua itu. 10 detik kemudian, wajah Tang Yu menjadi abu-abu seperti kematian. Bagaimana ini bisa? Bagaimana ini bisa? Ini tidak mungkin. Dia bergumam, sedikit gemetar di sekujur tubuh. Murid perempuan Tang Liren bergegas mendekat dan berjongkok untuk memeriksa denyut nadi lelaki tua itu. Dengan cara yang sama, dia dengan cepat menyelesaikan denyut nadinya, dengan wajah pucat dan menarik tangannya, bibirnya gemetar, dia ingin berbicara, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Melihat mereka berdua, semua orang yang hadir langsung tahu apa yang sedang terjadi. Di antara pasien, seorang paman yang pernah menjadi perwira polisi tua melihat ini dan datang untuk memeriksa hidung, dan arteri orang tua itu. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya, dia kehabisan napas, tidak ada denyut nadi, dia sudah mati. Petik 2. Setelah mengatakan ini, lelaki tua itu menatap Tang Yu, matanya penuh keraguan dan simpati. Aula medis telah mati, dan apakah itu tanggung jawab Tang Yu atau tidak, itu akan ditutup untuk selamanya. Tidak hanya ketenaran Tang Liren, saya khawatir, akan hancur karena ini. Bab 1033. Dia telah berada di rumah sakit Tang Liren seumur hidup, dan lelaki tua itu benar-benar tidak ingin aula medis ditutup. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, pasien di sekitarnya terdiam, dan suasana hati semua orang sangat tertekan. Beberapa orang menghela nafas, beberapa menangis, beberapa mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar, dan lebih banyak orang membicarakannya. Menyembuhkan orang sudah mati, apakah keterampilan medis aula Dr. Jenius ini sangat bagus? Bukankah ini salah satu klinik medis terbaik di Kyoto? Bukankah itu berarti bahwa ini adalah rumah sakit orang tua Tang Liren? Dikabarkan bahwa cucunya sangat pandai menyembuhkan,
bagaimana dia bisa menyembuhkan orang. Banyak pasien dan keluarga mereka yang datang dengan kagum melangkah mundur dan menatap Tang Yu dengan waspada. Paman yang pernah menjadi perwira polisi veteran itu tampak sedih dan bertanya-tanya bagaimana menyelesaikan masalah ini. Sejujurnya, meskipun dokter meninggal, tidak sulit untuk menangani akibatnya. Dengan reputasi Tang Liren, tidak ada masalah untuk memastikan keselamatan Tang Yu. Tetapi reputasinya pasti akan mengalami pukulan fatal. Saya khawatir tidak ada yang akan datang ke sini untuk menemui dokter di masa depan. Karir Tang Yu sebagai dokter mungkin akan berakhir di sini. Bagaimana melakukannya? Tang Yu Liusen Wusu, dia dan murid perempuan Tang Liren saling memandang, dan tak satu pun dari mereka tahu apa yang harus dilakukan. Ini adalah pertama kalinya mereka mengalami hal seperti itu. Melihat mereka, Li Dong menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, dia hanya bisa bergerak. Li Dong berjalan mendekat dan membungkuk untuk mendapatkan denyut nadi lelaki tua itu. Sebuah lelucon muncul di sudut mulutnya. Melihat tindakannya, tidak ada yang peduli. Orang sudah mati, apa gunanya denyut nadi? Petugas polisi veteran datang dan berkata kepada Tang Yu, "Xiao Tang, beritahu keluarga, ini masalah besar, lebih baik selesaikan secara pribadi, atau hubungi polisi, dan tunggu sampai biro medis turun tangan, maka itu akan terjadi." Menyusahkan. Petik 2. Dia telah berada di sini selama bertahun-tahun dan memiliki hubungan yang baik dengan Tang Liren. Dia benar-benar tidak ingin melihat Tang Yu hancur seperti pemuda ini. Pada saat ini, Li Dong tersenyum dan berkata, "Oke, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa." Petik 2. Hah. Mata semua orang tertuju padanya. Orang-orang sudah mati, dan mereka bilang tidak akan terjadi apa-apa. Jadi bagaimana itu dihitung sebagai sesuatu? Kehancuran dunia. Ayah, ada apa denganmu? Ini adalah, sebuah van melaju cepat di pintu terbuka, dan 5 atau 6 pria dan wanita muncul. Di antara mereka, seorang wanita paruh baya berteriak histeris dari kejauhan, "Ayah, kamu tidak bisa baik-baik saja, kamu adalah pilar keluarga ini." Petik 2. Bab 1034. Beberapa teman di sekitarnya juga tampak sedih. "Dokter tidak kompeten, kamu membunuh ayahku, kamu akan membayar nyawa ayahku." Petik 2. Ketika wanita paruh baya itu melihat Tang Yu, dia berteriak, dan dia akan bergegas untuk mengalahkan Tang Yu. Petugas polisi tua itu buru-buru mengulurkan tangan dan menghentikannya. Lepaskan aku, aku akan membunuhnya, membunuh dokter dukun ini." Petik 2. Wanita paruh baya itu berteriak, "Kamu akan membayar nyawa ayahku." Beberapa temannya juga tampak benar dan marah, dan mengangkat tongkat kayu di tangan mereka untuk menunjuk Tang Yu, siap untuk bergegas melawan Tang Yu kapan saja. "Hentikan, biarkan aku melihat siapa di antara kalian yang berani melakukannya." Murid perempuan Tang Liren berdiri dan memelototi mereka, wajahnya memerah. Jika bukan karena dia akan meminta penjaga keamanan untuk keluar dan memperbaiki orang-orang ini. "Kamu bahkan tidak melihatnya, jadi mengapa kamu bersikeras bahwa dia sudah mati? Kamu berteriak pada orang lain untuk membunuh, alih-alih memanggil ambulans ke rumah sakit." Li Dong tersenyum, melambaikan sebuah catatan dan menyerahkannya kepada Tang Yu. "Apakah kamu tahu ayahmu akan mati sejak lama, atau apakah kamu mengirimnya ke sini untuk mati? Juga, sudah kurang dari 10 menit sejak ayahmu meninggal, dan dia belum menelepon polisi dan memberitahu anggota keluarganya. Kamu berlari terburu-buru. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk menjadi seorang nabi?" Tang Yu melihat catatan itu sejenak, lalu matanya berbinar. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa, dan segera berbalik untuk membuat pengaturan. Dia memiliki kepercayaan tanpa syarat pada kemampuan Li Dong. Sekarang Li Dong yakin untuk menangani masalah ini. Tang Yu menyerahkan segalanya kepada Li Dong, termasuk kekayaan dan kehidupannya. "Persetan dengan kotoran ibumu." Petik 2. Wanita paruh baya itu sangat marah,
klinik medis Anda merawat orang sampai mati, dan Anda menuangkan air kotor ke kami. Apakah Anda masih manusia? Ya, semua orang telah melihat bahwa paman saya dibunuh oleh klinik medis Anda. Keterampilan medis Anda tidak cukup baik. Apakah Anda masih ingin mengelak dari tanggung jawab? Apa si aolah dokter jenius itu? Kentut, kurasa itu sekelompok penipu. Petik 2. Paman, kamu mati dengan sangat menyedihkan, para dokter bajingan ini membunuhmu. Petik 2. Beberapa kerabat lansia menunjuk Li Dong dan Tang Yu dan mereka secara terang-terangan menuduh mereka. Cara mereka menangis dengan getir membuat orang-orang di sekitar mereka merasa tak tertahankan, sehingga banyak orang mulai menuduh Tang Yu. Itu benar, Dokter Tang, kamu harus berhati-hati saat melakukan akupuntur. Petik 2. Ya, kita semua adalah tetangga lama. Anda dan Tang Elder datang ke sini jika Anda bisa mempercayai saya. Akibatnya, keterampilan medis Anda tidak tertutup dan Anda hanya ingin mengisi ulang. Bukankah ini berbahaya? Selain itu, biaya konsultasi Anda sangat mahal, harganya lebih dari beberapa lusin yuan atau lebih dari 100 yuan. Saya hanya membeli 20 atau 30 yuan untuk satu kaki babi. Petik 2. Saya pikir Anda harus bergegas dan meminta maaf karena kehilangan uang. Jika tidak, mereka akan menuntut Anda. Pada saat itu, Anda tidak hanya akan menutup rumah sakit, tetapi juga masuk penjara. Petik 2. Orang-orang ini merasa sangat beruntung di hati mereka. Untungnya, orang yang meninggal adalah lelaki tua itu, jika tidak, yang sial pasti milik mereka. Mereka semua memikirkannya, dan mereka tidak akan pernah lagi rakus akan barang murah, dan mereka tidak akan pernah percaya pada pengobatan Tiongkok lagi. Bab 1035. Wanita paruh baya itu galak. Sudahkah Anda melihat semuanya? Semua orang mengatakan bahwa Anda salah, dan bahwa Anda membunuh orang. Ini tidak dapat disangkal. Petik 2. Apa yang kamu inginkan? Li Dong bertanya dengan senyum tipis. Saya beritahu Anda, ganti rugi 50 juta atau saya akan menuntut Anda. Petik 2. Wanita paruh baya itu mengangkat lehernya dan menunjukkan kepada Li Dong, aku akan memberimu 10 menit untuk memikirkannya. Petik 2. Maaf, saya tidak suka dua kondisi ini. Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata, baiklah, bagaimana kalau aku memberimu ayah yang masih hidup dan menendang? Maksud kamu apa? Setelah mendengar ini, wajah wanita paruh baya itu berubah dan dia bertanya dengan wajah dingin. Ketika orang lain mendengar ini, mereka juga tampak bingung. Orang ini sudah mati, bisakah dia bertahan atau tidak? Tuan Li, obatnya ada di sini. Petik 2. Pada saat ini, Tang Yu membawa semangkuk obat Tiongkok, mengepul panas, dan dapat melihat ramuan itu bergulir. Dapat dilihat bahwa obatnya baru saja keluar dari panci. Melihat ini, wajah wanita paruh baya itu berubah drastis. Apa yang akan kamu lakukan? Bukankah ayahmu sudah meninggal? Kebetulan aku punya obat kebangkitan di sini. Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata, saya dapat menjamin di depan semua orang bahwa jika kamu meminum obat ini, ayahmu akan segera hidup. Petik 2. Jika dia tidak dapat bertahan, saya tidak hanya akan membayar Anda 50 juta, tetapi saya juga akan mengambil inisiatif untuk menutup klinik ini. Petik 2. Mendengar ini, murid perempuan Tang Liren langsung mengepalkan tinjunya, dan tanpa sadar ingin memarahi Li Dong. Lagi pula, Li Dong adalah orang luar, jadi apa haknya untuk mengatakan hal seperti itu? Tapi kemudian dia ingat identitas Li Dong dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Tang Yu, pergi, buka mulut pasien. Li Dong berkata kepada Tang Yu. Wanita paruh baya itu langsung melontarkan lelucon. Dia bergegas, tidak, aku tidak bisa membiarkanmu menodai tubuh ayahku, aku tidak bisa membiarkanmu melakukan itu. Petik 2. Ya, tidak. Petik 2. Beberapa kerabat lainnya berteriak dan bergegas untuk mencegah Li Dong mengisi orang tua itu dengan obat-obatan. Petugas polisi veteran dan yang lainnya,
Meskipun mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Li Dong, mereka diam-diam memblokir masa lalu dan menjerat wanita paruh baya. Bum Bum, Bab 1036. Namun, petugas polisi veteran dan yang lainnya hanya menyentuh wanita paruh baya dan yang lainnya, dan mereka bergegas keluar. Setelah melihat ini, kulit semua orang berubah drastis. Penjaga keamanan pusat medis juga bergegas secara naluriah setelah melihat ini. Tapi itu tidak berguna, dan mereka juga dibuang oleh wanita paruh baya. Orang-orang ini sangat kuat. Zi-18 tersandung. Setelah melihat ini, Li Dong tersenyum sedikit. Ini menarik, tapi di mataku, hanya itu. Petik 2. Setelah berbicara, Li Dong melambaikan tangan kirinya. Tiba-tiba, wanita paruh baya yang bergegas ditembak dan terbang keluar. Wanita paruh baya itu menjerit dan jatuh ke belakang dan menjatuhkan beberapa kaki tangannya. Dia melihat tatapan Li Dong, penuh kejutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Li Dong akan begitu kuat dan mengalahkannya dengan santai. Pada waktu bersamaan, Tang Yu sudah membuka mulut lelaki tua itu. Kemudian dia menggerakkan pergelangan tangannya dan semangkuk obat Cina dituangkan langsung ke mulut lelaki tua itu. Semangkuk obat Cina ini tidak hanya sangat panas, tetapi juga mengandung banyak puring. Melihat adegan ini, wanita paruh baya itu berada di sebuah cantus. Dia meraung histeris, "Jangan!" Apa? Pada saat yang hampir bersamaan, Tang Yu baru saja menuangkan obat Tiongkok ke dalam mulut lelaki tua itu, dan semua orang melihat bahwa lelaki tua yang mati itu tiba-tiba gemetar. Segera setelah itu, dia benar-benar membuka matanya. Orang tua itu melolong kesakitan dan mulai berjuang mati-matian, sambil memuntahkan obat Cina panas di mulutnya. Apakah ada yang seperti itu? Ya Tuhan, dia hidup kembali. Petik 2. Kerumunan di tempat kejadian terkejut ketika mereka melihat adegan ini, dan mereka semua mundur, tampak seperti mereka telah melihat hantu. Bab 1037. Mereka tidak pernah berpikir bahwa pasien yang mati akan benar-benar hidup. Apakah Anda menipu mayat itu? Bagaimanapun, adalah akal sehat bahwa orang tidak dapat dibangkitkan dari kematian. Terlebih lagi, petugas polisi yang lama baru saja memeriksa pasien secara pribadi, dan pasien itu sudah mati. Tidak bernafas, tidak ada denyut nadi. Berbicara secara logis, para dewa tidak dapat diselamatkan. Namun, dia benar-benar hidup kembali. Apa yang terjadi? Semua orang tampak tercengang. Obatnya belum habis, jangan disia-siakan. Petik 2. Li Dong pindah ke sisi Tang Yu, mengambil semangkuk obat Tiongkok darinya, dan memegang lelaki tua itu dengan tangan satunya. Dia terus menuangkan obat Cina di tangannya ke mulut lelaki tua itu. Orang tua itu jelas adalah keluarga yang taat, dan dia berjuang keras. Tapi itu tidak berguna. Karena Li Dong yang dia temui, bahkan jika dia adalah master yang hebat, dia masih tidak bisa menyingkirkannya sekarang. Selain itu, semangkuk obat Cina sangat panas, dan bibir lelaki tua itu langsung memerah karena panas, dan banyak lepuh terbentuk di mulutnya. Dia tidak bisa melepaskan diri, dia hanya bisa mengoceh, dan berteriak dari waktu ke waktu, menyebabkan wanita paruh baya dan yang lainnya gemetar. Mereka memandang Li Dong dengan ngeri, mereka ingin buru-buru menyelamatkan orang, tetapi mereka tidak berani. Tidak mungkin. Kekuatan yang ditunjukkan Li Dong barusan benar-benar mengejutkan mereka. Bergegas hanya bisa berfungsi sebagai pengiriman makanan. Lawannya terlalu kuat. Tidak butuh waktu lama sebelum semangkuk obat Cina dituangkan ke dalam mulut lelaki tua itu. Setelah melakukan semua ini, Li Dong membuang mangkuk itu dan melepaskan lelaki tua itu. Yah, sekarang dia tidak hanya menjadi hidup, tetapi dia juga telah menyembuhkan sakit perutnya. Petik 2. Saat dia berkata, Li Dong tersenyum pada Tang Yu, ingatlah untuk menagihnya 100 yuan untuk biaya pengobatan. Petik 2. Biaya semangkuk obat Tiongkok itu tidak mahal, tetapi dengan biaya diagnosis, tidak mahal untuk membebankan biaya 100 yuan. Bab 1038.
Tang Yu juga tercengang saat ini. Sebelum Li Dong memberinya sebuah catatan, dia tidak memberitahu alasannya. Dia hanya memintanya untuk menyiapkan semangkuk obat Tiongkok semacam ini, dan dia berkata bahwa dia akan menangani masalah ini di sini. Jadi dia tidak bisa mengerti bagaimana situasinya. Dasar bajingan. Petik 2. Pria tua itu menyeringai dan menatap Li Dong dengan marah, "Kamu membunuh." Petik 2. Kata-kata jatuh. Wanita paruh baya itu bergegas, dan sambil mendukung lelaki tua yang menyeringai itu, dia mengeluarkan bubuk obat dan mengoleskannya padanya. Mangkuk obat Cina sangat panas sehingga mulutnya terbakar. Li Dong tersenyum tipis, melirik semua yang hadir, menunjuk lelaki tua itu dan berkata dengan suara yang dalam, "Semua orang melihatnya. Saya baru saja mengatakan bahwa Anda dapat menghidupkannya kembali. Sekarang, saya melakukannya." Petik 2. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Petik 2. Bahkan orang mati bisa diselamatkan. Pria tampan, bagaimana kamu melakukannya? Ini benar-benar luar biasa. Ini hanya semangkuk sup obat yang menghidupkan kembali orang mati. Aku belum pernah melihat dokter yang begitu kuat. Petik 2. Saya telah memutuskan. Saya akan terus menemui dokter di klinik medis ilahi di masa depan. Tidak peduli berapa banyak uang yang dibutuhkan, saya juga akan menemui dokter di sini. Petik 2. Orang tua ini benar-benar tidak sopan. Dia sudah mati sekarang. Dokter jenius ini menyelamatkannya. Tidak hanya dia tidak mengucapkan terima kasih, tetapi dia juga memarahi seseorang karena pembunuhan. Bukankah dia terlalu berhati nurani? Semua orang mulai melihat angin sebagai kemudi, sambil mengagumi Li Dong, mereka juga mengutuk orang tua itu. Pria tua dan wanita paruh baya itu marah, tetapi mereka tidak ada hubungannya. Ada akhir seperti itu, hanya itu yang mereka sendiri tembak di kaki. "Ayo pergi." Wanita paruh baya itu melirik Li Dong dengan getir, dan kemudian memberi perintah untuk membawa seseorang pergi. "Pergilah." Li Dong melangkah maju dan menendang lelaki tua itu hingga terbang. "Apakah aku membiarkanmu pergi?" Wanita paruh baya itu memelototi Li Dong, "Kamu bajingan, kamu." Terjebak, wajah Li Dong tenang, tapi dia menamparkan wajahnya dengan tamparan dan menerbangkannya. Bab 1039. Mereka yang berlatih seni bela diri dengan bermartabat menggunakan kekuatan pernapasan kura-kura untuk menghancurkan klinik medis orang dan menghancurkan reputasi pengobatan Tiongkok. Apakah Anda tidak akan menjelaskan masalah ini? Li Dong tersenyum ringan. Ketika mereka mendengar ini, wanita paruh baya itu saling memandang, dan ekspresi mereka akhirnya berubah total. Mata mereka penuh ketidakpercayaan, dan menatap Li Dong seperti melihat monster. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda ini benar-benar tahu tentang kekuatan pernapasan kura-kura. Mendengar percakapan antara Li Dong dan mereka, perwira polisi veteran itu segera bereaksi dan mengerti bahwa orang-orang ini semua ada di sini untuk membuat masalah. Tang Yu juga bereaksi dengan cepat dan langsung menyapa penjaga keamanan, masing-masing memegang tongkat dan menatap wanita paruh baya dengan wajah buruk. Semua pasien yang datang menemui dokter tiba-tiba sadar. Ternyata orang-orang ini ada di sini untuk menghancurkan adegan itu, dan ketika mereka berpikir bahwa mereka semua terkejut, mereka dipenuhi dengan kemarahan satu persatu. Mereka memelototi wanita paruh baya dan yang lainnya, dan bahkan beberapa pasien diam-diam mengambil kursi mereka. Brengsek, bahkan aula dokter jenius berani membuat masalah, aku akan membunuhmu. Petik 2. Berpura-pura menjadi anjing mati barusan membuat kami takut. Akun ini harus diperhitungkan dengan cermat. Petik 2. Pikiran dibodohi oleh orang lain dan hampir kehilangan tempat untuk perawatan medis, aula dokter jenius, membuat banyak pasien merasa marah. Mereka telah melihat penyakit itu selama bertahun-tahun di sini, dan memiliki perasaan yang dalam terhadap aula medis para jenius, jadi tentu saja mereka tidak ingin melihat kecelakaan di aula para jenius. Apalagi Tang Liren adalah seorang dokter yang sangat dihormati, semua orang secara spontan mencintainya dari hati,
mencintai rumah dan Wuxia, dan mereka juga sangat menyukai Tang Yu. Jika masalah barusan tidak ditangani dengan benar, aula medis para jenius tidak hanya akan ditutup, tetapi Tang Yu juga akan dihancurkan. Paling tidak mungkin baginya untuk terus menjadi dokter dalam hidupnya. Jika pihak lain melakukan ini, itu hanyalah binatang buas tanpa hati nurani. Menjelaskan, wanita paruh baya itu mencibir dan menatap Li Dong. Nak, apakah kamu tahu siapa kami? Apakah kamu berani membiarkan kami menjelaskan? Kamu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Li Dong menamparkan wajahnya. Terkunci. Menamparnya, Li Dong mencibir. Lebih dari setengah jam kemudian, sekelompok orang yang dipimpin oleh wanita paruh baya diinterupsi oleh Li Dong dan melemparkan mereka ke dalam van. Tak lama kemudian, beberapa petugas polisi datang dan mengusir mobil itu. Serangan Li Dong tidak terlalu kejam, tapi jelas tidak ringan. Orang-orang itu, tanpa 3 atau 5 bulan, tidak mungkin berdiri dan berjalan, apalagi keluar dari penjara. Tang Yu pergi ke kantor polisi bersama polisi, sementara Li Dong tinggal di klinik untuk merawat pasien yang tersisa. Meskipun pasien ini tidak mengenal Li Dong, Tang Yu mengatakan sebelum pergi bahwa keterampilan medis Li Dong sangat kuat, dan dia adalah seorang jenius super di bidang medis yang sebanding dengan kakeknya. Alasan untuk mengatakan ini secara alami untuk menyelamatkan wajah Tang Liren. Bab 1040. Mustahil untuk mengatakan di depan begitu banyak orang bahwa keterampilan medis Tang Liren lebih rendah daripada pemuda ini, itu akan merusak citra Tang Liren. Singkatnya, semua orang percaya kata-kata Li Dong dan memintanya untuk menemui dokter. Terutama keterampilan medis yang ditunjukkan oleh Li Dong benar-benar meyakinkan pasien ini. Selama ada rasa sakit di tubuh, jarum perak bisa menghilangkan rasa sakit dengan segera. Setelah Li Dong merawat pasien yang tersisa, Tang Yu berlari kembali. Dia memberitahu Li Dong hasil interogasi polisi. Tuan Li, diketahui bahwa orang-orang itu dikirim oleh pusat medis Xuanhu. Petik 2. Tang Yu dengan pahit dan otentik. Dari mana asalnya? Li Dong sedikit mengernyit. Rekan-rekan adalah musuh, dan dapat dimengerti jika menggunakan sedikit trik untuk bersaing memperebutkan sumber pelanggan. Namun, metode orang-orang itu sekarang bukan lagi metode sepele, juga bukan murni persaingan pribadi. Itu mendiskreditkan citra pengobatan Tiongkok. Ini adalah industri dengan nama dokter hantu. Mereka menghitung kita beberapa hari yang lalu, tetapi mereka tidak berhasil. Petik 2. Tang Yuhan berkata, mereka kehilangan muka, jadi semua orang datang kepada kami untuk menemui dokter. Diperkirakan inilah alasan mengapa orang-orang diperintahkan untuk melakukan ini. Selama orang terbunuh, klinik medis kami akan ditutup. Petik 2. Hanya meraih pelanggan. Li Dong mengerutkan kening. Tang Yu ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Apakah karena aku? Li Dong menunjuk hidungnya. Tang Yu mengangguk tak berdaya ketika dia mengatakan ini. Ya. Petik 2. Tang Yu tersenyum pahit. Apakah Anda ingat terakhir kali 2 orang dari sekolah dokter hantu datang kepada Anda dan menyuruh Anda untuk melepaskan lembaga pelatihan pengobatan Tiongkok? Kemudian mereka datang ke kakek saya lagi, tetapi kakek saya menolak dan mereka menyimpan dendam. Dan juga mengeluarkan kata-kata, jika kami tidak menarik garis yang jelas dengan Anda, kami tidak akan dapat bercampur dalam lingkaran TCM. Petik 2. Dokter hantu melakukan hal-hal yang begitu mutlak. Tidakkah mereka tahu bahwa ini akan merusak citra pengobatan Tiongkok? Li Dong berkata dengan marah. Kurasa, itu bukan perintah dari dokter hantu tingkat tinggi itu. Petik 2. Tang Yu menggelengkan kepalanya. Terakhir kali aku datang menemui kakekku, itu adalah Zhou Xing, dia satu-satunya. Petik 2. Arti dari ini jelas. Ini jelas apa yang dilakukan Zhou Xing atas inisiatifnya sendiri. Bagaimanapun, generasi yang lebih tua masih mencintai pengobatan Tiongkok di dalam hati mereka, dan mereka mungkin tidak akan melakukannya.
Hanya orang yang berpikiran sempit seperti Zhou Xing yang akan melakukan hal seperti itu. Baik sekali. Petik 2. Li Dong tersenyum tipis, lalu berkata pada Tang Yu. Pergi, bersihkan, tutup pintunya sementara, ayo pergi ke suatu tempat. Kemana harus pergi? Tang Yu terkejut. Ayo pergi ke gym, Li Dong tersenyum. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.